bersama Pusdika Gunung Kidul, kami menyapa Nusantara. Kakak-kakak yang kami hormati, dalam kegiatan kursus menengah dasar yang diselenggarakan oleh Pusdika Gunung Kidul tahun 2021 ini, kami akan menyampaikan materi tentang postur pembina pramuka penggalan. Pembina pramuka. Pembina pramuka memiliki kewajiban yang sangat luar biasa berarti karena mereka adalah ujung tombak dari keberhasilan pelatihan kepramukaan baik dari tingkat pangkalan maupun sampai di pelaksanaan. Betul sekali. Dan seorang pembina pramuka penggalang harus memiliki komitmen terhadap prinsip dasar dan metode pendidikan kepramukaan. Selain itu, seorang pembina pramuka juga harus sukarela melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan dan juga harus peduli terhadap peserta didiknya. Selain itu, seorang pembina pramuka harus sabar dalam memotivasi, memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik. Pembina pramuka selain memiliki kemampuan dalam konsep, kemudian metode pembelajaran yang luar biasa, mereka juga harus tanggap terhadap perkembangan dari kejiwaan peserta didik atau adik-adik. Betul sekali Kak, ya. Karena itu merupakan tugas dari seorang pembina pramuka harus update terhadap perkembangan peserta didik dan juga teknologi dan perkembangan zaman saat ini. Iya Kak. Selain itu, tugas-tugas pembina pramuka yang lain adalah yang utama adalah menelurkan atau memproduksi atau menghasilkan peserta-peserta didik yang berwatak Pancasila, berkarakter Pancasila, serta patuh dan taat kepada NKRI. Tentu saja mereka juga harus patuh kepada orang tuanya Kak. Pembina pramuka itu harus bisa menjadi seperti figur orang tua, menjadi figur sahabat, dan juga atau menjadi figur dari kakak yang harus ngomong pada adik-adiknya. Kak, ya. Tadi di video di sana diperlihatkan kegiatan seorang pembina dalam mendampingi adik-adiknya. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ya Kak, sebagai pembina, tugas dan tanggung jawabnya itu kan pasti sangat besar sekali. Betul sekali Kak. Bagaimana dia memposisikan diri sehingga menjadi seorang pembina yang ideal Kak? Terima kasih. Untuk menjadi seorang pembina pramuka yang ideal, pertama dari dirinya seorang pembina itu sendiri harus memiliki komitmen terhadap penerapan metodik pendidikan kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan yang dia laksanakan sehari-hari. Iya. Selain itu, dia juga harus berkomitmen tugasnya mengembangkan emosi, mengembangkan perkembangan sosial, emosi, intelektual, fisik, dan spiritual peserta didik. Iya. Nah Kak, yang menjadi ganjalan saya, pembina pramuka itu kan non-profit ya Kak ya? Betul, ya. Jadi jika mereka itu tidak memiliki panggilan jiwa yang luar biasa, tentu saja mereka akan kesulitan dalam menghadapi peserta didik atau adik-adik Kak. Betul sekali. Iya. Itulah yang perlu ditekankan Kak. Iya. Saat ini, sedikit sekali kakak-kakak yang berkenan menjadi pembina pramuka meskipun beliau-beliau sudah mengetahui tentang kepramukaan. Karena apa? Kurang terpanggil jiwanya untuk mendidik adik-adik dalam bidang kepramukaan. Seharusnya mengingat itu ya Kak ya, ikhlas bakti, berbudi bawa laksana. Semboyan gerakan pramuka, ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana itu harus senantiasa diinternalkan dalam jiwa seorang pembina pramuka, sehingga tidak akan mengeluh, tidak akan banyak alasan untuk melaksanakan kegiatan kepada adik-adiknya, mengembangkan potensi-potensi peserta didik. Iya, lah kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyelamatkan generasi muda ya Kak ya? Betul sekali. Iya. Apalagi saat ini dalam kondisi pandemi COVID, adik-adik telah jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang membosankan di rumah. Seorang pembina pramuka harus tanggap, harus update dengan perkembangan zaman. Salah satunya dengan kegiatan melalui daring. Iya. Nah, dalam hal ini apa yang harus dikuasai Kak? Untuk tentu saja IT.
karena peserta didik mereka menguasainya. Kalau sampai kita kecolongan tidak bisa menguasai, kita akan ketinggalan, Kak. Kita tidak bisa mengetahui apakah yang dilihat peserta didik atau adik-adik kita itu baik atau tidak, ya kan, Kak? Ya, jadi itu yang harus kita tingkatkan. Kemampuan IT seorang pembina pramuka harus kita tingkatkan. Mau tidak mau kita harus menguasai, jangan kalah dengan peserta didik. Betul, Kak. Apalagi ya, jiwa dari penggalang. Kalau kita lihat, mereka itu sangat dinamis, Kak. Selalu bergerak, ingin mencoba. Nah, kalau berbuat apa yang dilihat dan dicoba itu sesuatu yang bagus, bagus lah ya, Kak ya. Tapi kalau misalnya melalui gadget, melalui handphone itu ternyata mereka melihat sesuatu yang belum sebaiknya dilihat, itu akan membahayakan. Oh iya, Kak, tadi Kakak mengatakan bahwa kejiwaan dari penggalang itu kan sangat dinamis ya, Kak, energik. Mereka suka berpetualang ya, Kak, tadi, Kak. Nah, menghadapi kondisi kejiwaan dari penggalang tersebut, bagaimana sebaiknya kita sebagai pembina ya, Kak? Itu yang harus diingat, bahwa seorang pembina pramuka harus selalu berpegang teguh pada prinsip sistem Among. Oh ya, sistem Among. Sistem Among adalah prinsip dari kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yang diadopsi di dalam dunia kepramukaan dan harus diterapkan oleh seorang pembina dalam menerapkan metode pendidikan kepramukaan. Sistem Among. Sistem Among kan ada 3 ya, Kak ya. 3, Kak. Ing Ngarsoso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uli Handayani. Nah, seperti yang Kakak katakan tadi, untuk dunia penggalang yang usianya dengan penuh semangat, ceria, kemudian penuh tantangan, seorang pembina harus paham bahwa dia itu harus bersikap ing madya mangun karso. Berarti di tingkatan tengah ya, bukan di ing Ngarsoso Tulodo, tapi di ing madya mangun karso. Karena ing madya mangun karso adalah di tengah seorang pembina harus membangun kemauan dan semangat peserta didik, memotivasi ya, Kak? Memotivasi. Iya, betul sekali, Kak. Berbeda kalau dengan siaga atau penegak. Nah, di sini jadi pembina pramuka harus paham terhadap sistem Among tersebut. Kak Trikun, yang tentang perkembangan kejiwaan dari penggalang tadi, Kak Trikun juga mengatakan bahwa penggalang itu kan sifatnya mengeksplor diri, tetapi secara berkelompok. Jadi mereka terbentuk dalam regu-regu atau bagaimana sih, Kak, itu, Kak? Karena sifat penggalang itu adalah suka berkelompok, maka kegiatan untuk pramuka penggalang dalam bentuk berregu atau berkelompok. Banyak kompetisi-kompetisi antar kegiatan-kegiatan yang menantang juga, seperti hiking, kemudian rafting, kemudian pengembaraan. Tapi disesuaikan dengan kondisi fisik dia ya. Selain itu juga seorang pembina pramuka harus juga memberikan ruang yang banyak terhadap peserta didik penggalang. Jangan hanya didominasi oleh pembina pramuka, tapi mereka diberikan ruang untuk berpendapat, memberikan ide dan gagasan. Mereka harus dipancing untuk berani berbicara, berani berpendapat, mengeksplor semua kreativitasnya. Tetapi jika berada di lingkungan bebas, mereka itu harus tetap didampingi dan diawasi. Mengingat para penggalang itu belum bisa mengendalikan seperti anak-anak atau adik-adik penegak ya. Betul sekali. Jadi manajemen konfliknya harus diperhatikan. Manajemen konflik, manajemen risiko, dan dampingan dari seorang pembina tetap harus ada. Nah, tadi kan Kakak mengatakan bahwa pembina itu selain menguasai konsep, teori, metode, menguasai perkembangan kejiwaan dari peserta didik, ada satu lagi, Kak, yang juga penting loh. Apa itu, Kak? Penampilan diri. Iya. Betul sekali. Nah, kalau di hadapan peserta didik atau adik-adik kita penampilannya kurang bagus atau mungkin keliru, bagaimana, Kak? Kepercayaan diri kita kan juga akan berkurang. Jadi yang benar bagaimana, Kak? Tentang pakaian pramuka, seragam pramuka pembina, kita memang harus tahu
dan harus paham aturan yang sudah ada Oh, iya. dari Kuartir Nasional. Kita harus ingat tentang PP Seragam Pramuka, baik untuk anggota muda maupun untuk anggota dewasa. Iya. Yaitu PP nomor 174 tahun 2012. Iya, iya, iya. Di situ dinyatakan bahwa pakaian seragam pembina pramuka itu ada 4 macam. Ya. Hitam, Seragam pramuka harian, dan pramuka seragam untuk kegiatan kegiatan di lapangan, kegiatan di ya. lapangan, kemudian seragam khusus Khusus dan juga seragam tambahan. Ya. upacara ya, itu termasuk ya. Upacara, ya. Iya. Dan itu selain seragam pramuka, seorang pembina juga harus tahu tentang tanda jabatan, Kak. Oh iya, Ya. betul sekali ya Kak. Jangan sampai keliru, nanti Betul. tahu-tahu keliru memakainya. Jadi gimana itu Kak aturannya? Tanda jabatan itu diatur dalam PP nomor 202 tahun 1988. Di situ dinyatakan bahwa pembina pramuka itu memiliki tanda jabatan sebagai pembina pramuka dan sebagai pembantu pembina pramuka. Iya, iya. Ada warna-warnanya sendiri. Kalau golongan siaga warnanya hijau, penggalang merah, penegak kuning, pandika coklat, dipakai di saku sebelah kanan. Iya. Nah, kalau yang kakak pakai saat ini Ya, Kak. adalah tanda jabatan sebagai andalan kuartir cabang Iya. atau andalan cabang. Iya. Sementara yang saya pakai ini adalah tanda jabatan untuk pelatih mahir pembina tingkat dasar. Oh iya. Nah, kalau mahir pembina pelatih pembina mahir tingkat lanjut itu yang warnanya emas. Kalau yang saya pakai warnanya Perak. Iya, betul itu ya, yang Kak. harus kita pahami. Iya, betul. Dan untuk lebih lanjut, mari kita simak Iya, Kak. tayangan video tentang penggunaan seragam pramuka dan juga tentang tanda jabatan seorang pramuka dewa. Ada tanda Itu ya, Kak, penghargaan ya. juga ya Ada Kak. tanda penghargaan. Terima kasih loh Kak. Informasinya sangat luar biasa. Ilmu ini nanti akan saya tularkan kepada teman-teman pembina yang lain. Silakan. Dan semoga kakak saya doakan selalu sehat, selalu semangat juga Kak dalam memberikan ilmu-ilmu kepada kami Kak. Sama-sama kakak. Jadi mari kita undur diri Iya, iya, Kak. Mari kita undur diri. Kita sapa kakak-kakak pembina yang hebat di Nusantara. Warga Pulau Gudo, kokoh, bersinergi, berprestasi. Salam sehat, salam pramuka.